Seindah siang disinari terang, begitulah cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Begitu banyak cara kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan ayat yang kedua, sedalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa, yang lemah ini. Musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jamalah kami ya Tuhan, kami rindu untuk hadirat-Mu ya Bapa. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang penuhi kami. Marilah kita angkat pujian, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu selalu dalam hidup-Mu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Bersamaku kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus ubah hatiku Tuhan. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari dasar titah pertama sampai dengan titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu,
Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, bukan hanya memanggil aku, namun memanggil kau. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 353. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ia tidak hanya sanggup menghapuskan dosa kita, Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan yang marilah kita angkat puji. Yesus Tuhan mulialah nama. Yesus Tuhan mulialah namamu. Yesus Allahku besar kasih-Mu. Dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah. Yesus Tuhan mulialah namamu. Yesus Allahku besar kuasa-Mu. Dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan mulialah namamu. Yesus Tuhan mulialah namamu. Yesus Allahku besar kuasa-Mu. Dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Epistel firman Tuhan yang telah ditetapkan untuk kita minggu ini diambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Kita baca secara responsoria. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan,
Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara kita. Itu hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Bagi yang mengasihi
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Salam. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang beribadah di gereja di tempat kita masing-masing. Kami bacakan warta jemaat Minggu tanggal 21 Maret 2021, warta Minggu Judika, dengan topik khotbah Kristus Pokok Keselamatan. Warta yang pertama. Pada hari Selasa 16 Maret 2021, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, John Flores Halasan Huta Gaul, tutup usia 48 tahun 6 bulan, suami dari Ibu Idawati Roselina Buru Pardede, alamat Jalan Praja Dalam B, nomor 12, RT 9, RW 1, Kebayoran Lama Selatan, Banjargodong. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 16 Maret 2021 di TPU Tanah Kusir. Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan penyerta seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta yang kedua, pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Bapak Besdin Simorangkir SE, anak dari Bapak Hantus Madulitua Simorangkir almarhum dan ibunya Naya Buru Silitonga almarhum, alamat Pamulang Villa Arjuna Blok DF2 nomor 8, anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, dengan Linda Marihot Boru Gultom, putri dari Bapak Sintua Victor BS Gultom almarhum, dan Ibu Esmin Frine Boru Silitonga almarhum, alamat Pondok Kelapa Blok B11 nomor 19 Jakarta Timur. Anggota Jemaat HKBP Jatiwaringin Resort Jatiwaringin, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 bertempat di Gereja HKBP Jatiwaringin Resort Jatiwaringin mulai pukul 9 WIB. 3. Penahbisan calon sintua. Pada hari Minggu 28 Maret 2021 di dalam kebaktian pukul 9 WIB akan dilaksanakan penahbisan 5 orang calon sintua. 1. Calon sintua Yahya Bawadi Silalahi dari Banjar Bintaro Jaya. 2. Calon sintua Charles Manahan Hamonangan Simatupang SE dari Banjar Ciputat sekitarnya. 3. Calon sintua Juli Tumpak Haryanto Manik dari Banjar Tanah Kusir Selatan. 4. Calon sintua Ridwan Ayub Yadi Pahala Sihombing dari Banjar Jurangmangu Pondok Aren. 5. Calon sintua Insinyur Tanggor Lumbanturuan dari Banjar Bintaro Perdagangan. Selamat menjalankan tohonan sintuanya, Tuhan Yesus yang menyertai pelayanannya di tengah-tengah gereja. 4. Memperkenalkan calon sintua. Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 di dalam kebaktian pukul 9 WIB akan diperkenalkan 3 orang menjadi calon sintua,
1. Bapak Insinyur Sultan Suaduon Putasoit, MT dari Banjarbendi Peninggaran. 2. Bapak Ido Rudi Klai Panjaitan dari Banjar Kidolo Paserahan. 3. Bapak Daud Lazarus Pakpahan Eskom dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Selamat atas telah menjadi calon sintua Tuhan Yesus yang menyertai pelayanannya. 5. Sermon Pengumuman Perempuan. Pada hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 9 WIB, Sermon Pengumuman Perempuan Nats Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 yang dipimpin oleh Pendeta Eben S. Manjuntak MTH melalui Zoom. 6. Sermon Remaja. Pada hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 18 WIB, Sermon Remaja Nats Matius 10 ayat 32 sampai 33 yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui Zoom. 7. Sermon Naposobulung. Pada hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 19.30 WIB, Sermon Naposobulung Nats Korintus 10 ayat 9 sampai 13 yang dipimpin oleh Pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui Zoom. 8. Sermon Guru Sekolah Minggu. Pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 20 WIB, Sermon Guru Sekolah Minggu yang dipimpin oleh Bapak Sihon Silalahi melalui Zoom. 9. Ibadah pelepasan calon sintua dan gladi resik calon sintua. Pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 19 WIB bertempat di gereja diadakan ibadah pelepasan calon sintua dan sekaligus gladi resik kepada calon sintua yang akan ditabiskan dihadiri oleh keluarga. 10. Kelas katekisasi. Pada hari Sabtu 27 Maret 2021, kelas katekisasi masuk pukul 8 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Eben S. Manjuntak MTH melalui Zoom. 11. Kebaktian Gabungan Sekolah Minggu. Pada tanggal 28 Maret 02 April dan tanggal 4 April 2021 dilaksanakan kebaktian gabungan sekolah minggu masuk pukul 9 WIB melalui Zoom. 12. Disediakan anggur perjamuan kudus. Untuk yang melaksanakan perjamuan kudus pada ibadah Jumat Agung di rumah di tempat masing-masing, jemaat dapat mengambil anggur perjamuan kudus dari gereja mulai hari Rabu 31 Maret 2021 dengan terlebih dahulu menyampaikan jumlahnya kepada Sintua Banjar masing-masing sampai dengan tanggal 27 Maret 2021. 13. Dibutuhkan bendahara jemaat. Dibutuhkan bendahara jemaat dari warga jemaat HKBP Kebayoran Lama. Surat lamaran dapat dikirim melalui email HKBP Kebayoran Lama Yahoo.com atau diantar ke sekretariat gereja pada hari kerja Selasa sampai Sabtu sampai bulan Maret ini. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 57. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman. Yesus, lihat umat
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang hadir pada saat ini beribadah di gereja, dan juga jemaat yang mengikuti acara ibadah di rumah masing-masing pada sore hari ini. Saya menyampaikan kepada kita semuanya selamat hari Minggu. Semoga Tuhan yang senantiasa menyertai, melindungi, dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Firman Tuhan menjadi khotbah untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, kita akan baca secara responsoria. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita berkumpul pada saat ini, minggu kita disebut dengan Minggu Judika. Judika artinya, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Yang dikutip dari kitab Mazmur pasal 43 ayat 1. Pada saat ini dalam Minggu Judika ini tentu mengingatkan kita kembali atas perbuatan Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Karena Allah mau peduli kepada kita umat-Nya. Allah mau memperhatikan kita umat-Nya yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Peduli terhadap kita umat-Nya, kalaupun kita manusia sering melakukan dosa, melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itulah yang kita ingat pada saat ini dengan perkataan Judika, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Karena itu permohonan dari Raja Daud yang telah merasakan bagaimana perbuatan Allah di dalam kehidupannya. Banyak merasakan kebaikan, banyak merasakan hal-hal yang indah yang dilakukan oleh Allah di dalam hidupnya. Yang tentu sampai saat ini kita sudah merasakan hal itu.
Kita boleh hadir bersekutu dengan Tuhan Allah pada saat ini. Itu adalah perbuatan Allah. Kita boleh dalam keadaan sehat pada saat ini. Itu tentu perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Kita boleh berhasil dan dapat meraih apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Semua adalah perbuatan Allah. Bahkan harapan kita, keinginan kita untuk ke masa-masa depan, kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan Allah. Kalau kita diingatkan melalui minggu ini dengan nama Judika, berilah keadilan kepadaku ya Allah, tentu itulah yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Karena Allah sudah menolong kita. Allah sudah melepaskan kita dari dosa melalui anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Kalaupun kehadiran dari Tuhan kita Yesus Kristus penuh dengan penderitaan, harus menghadapi siksaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Pengorbanan dan perjuangan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dijalaninya bagi kita yang sudah menerima keselamatan. Hal ini tentu sesuatu yang tidak bisa kita lupakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Selama kita diberi Tuhan waktu dan kesempatan untuk berada di tengah-tengah dunia ini. Dan kita mengakui tanpa pertolongan Tuhan, maka kita tidak akan dapat menikmati apa yang kita inginkan. Atau kita tidak akan dapat hidup dan berada dalam keselamatan, tetapi atas semua kasih karunia dari Tuhan Allah kita. Tetapi Allah tidak membiarkan kita manusia ciptaannya ini yang mau menerima dan percaya kepada Allah untuk hidup dalam penderitaan. Bahkan kita sendiri juga tidak menginginkan supaya hal-hal yang sulit, supaya hal-hal yang sangat-sangat tidak bisa kita lakukan tentu tidak kita inginkan. Bahkan untuk hidup dalam penderitaan pun kita tidak menginginkan hal itu. Tetapi Allah selalu memperhatikan keadaan kehidupan kita. Allah bertindak melalui kasih-Nya untuk menyelamatkan kita manusia. Melalui itulah Allah mau menunjukkan keadilan bagi kita manusia yang percaya dengan mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tindakan dan perbuatan Allah terhadap kita manusia yang kita tahu sering melakukan kesalahan, tentu sangat jauh berbeda dengan apa yang kita tahu yang dilakukan terhadap manusia di tengah-tengah dunia ini. Dalam arti jika seseorang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang tidak baik, dia pasti akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Namun tindakan yang dilakukan oleh Allah terhadap seseorang atau tindakan perbuatan yang tidak benar dilakukan oleh manusia justru dibebankan kepada Allah. Karena Dialah yang menanggung semua dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini.
Kalaupun dengan cara seperti itu dilakukan oleh Allah, bukan berarti membiarkan manusia, membiarkan kita untuk melakukan dosa dan kejahatan. Lalu perbuatannya semua dibebankan kepada Yesus. Dalam arti kita bukan mengatakan ada kebebasan untuk melakukan kejahatan. Kalau kita berbuat dosa, toh dosaku dibebankan kepada Yesus. Tidak. Karena yang diselamatkan dan dibebaskan tentu orang yang mau mengaku semua perbuatannya. Dan yang mau menerima serta percaya kepada Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita tahu pada awalnya ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, bukan berarti semua orang menerima dan percaya kepada Yesus. Justru mereka menolak, tidak mengakui siapa itu Yesus. Kalau Yesus sudah jelas menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa dan anak Allah, tapi bagi orang-orang lain tidak mau menerima itu, bahkan menolak. Sampai Yesus mengalami penderitaan, siksaan, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang diselamatkan dan dibebaskan tentu orang yang mengaku atas segala perbuatan dan yang mau menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Inilah yang disampaikan oleh Yohanes dalam suratnya yang dia katakan dalam pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau dikatakan ada yang tidak percaya, sementara Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal tetapi tidak diterima dan tidak dipercaya, yang pasti akan binasa, yang pasti akan menerima hukuman. Nah, itu berarti tidak semua orang yang mau melakukan dosa akan memperoleh keselamatan. Tetapi hanya orang yang mau percaya. Oleh sebab itu dikatakan setiap orang yang percaya. Yang pasti ada yang tidak percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang kita lihat, yang kita pahami. Keadilan yang dilakukan oleh Allah kepada kita manusia. Sebab kita mau taat, kita mau menuruti perintahnya untuk menerima dan percaya kepada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang dijelaskan dalam nats khotbah kita hari ini, yang juga mengingatkan kita tentang kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Pada awalnya orang Ibrani, orang-orang Yahudi tidak memahami untuk apa itu datang, siapa itu. Tetapi dijelaskan dalam nats khotbah ini bahwa kehadirannya di tengah-tengah dunia ini dalam rangka apa? Tentu untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dia diutus oleh Allah yang sama dengan Allah, mempunyai kuasa dan kekuatan. Kita
kita tahu dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Banyak menunjukkan kuasa-kuasa di tengah-tengah dunia ini yang langsung dilihat oleh manusia. Ada kekuatan, ada kuasa yang mampu melakukan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Kalau dia mampu, apakah memang tidak diakui? Apakah memang tidak diterima? Atau apakah memang tidak dipercayai sementara perbuatan dari Tuhan Yesus banyak menolong kehidupan manusia yang hidup dalam penderitaan, yang hidup dalam kesusahan. Lalu dia datang di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana kita baca tadi dalam nats ini. Dan Allah menyatakan kehadirannya, tidak memuliakan diri. Dalam arti dia datang dengan kerendahan hati, supaya bisa bersama-sama dengan manusia, bisa hidup berdampingan dengan manusia. Lalu yang memuliakannya bukan dirinya sendiri, tetapi Allah sendiri. Oleh karena itu dikatakan tadi, anakku engkau telah kuperanakkan hari ini. Jadi arti kata anakku di sini tentu bukan berarti keturunan, ya. Sebagaimana pemahaman kita dari arti kata anak. Karena kehadiran Yesus atau Yesus sendiri itu adalah Allah yang menyatakan diri sebagai manusia. Jadi dalam diri Yesus ada wujud keilahian dan ada wujud kemanusiaan. Kalau dikatakan ada wujud kemanusiaan dalam diri Yesus, itu berarti sama seperti kita. Yesus pernah merasa haus. Sama seperti kita, kalau kita pernah merasa lapar, Yesus juga pernah merasa lapar. Atau kalau kita pernah merasakan capek, Yesus juga pernah merasakan capek. Itu dari segi wujud kemanusiaan. Tapi dari wujud keilahian, sangat-sangat jauh berbeda dengan kita manusia. Jadi bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, kadang mengatakan, dia mau disiksa kok mau disiksa padahal anak Allah. Dia mau menderita kok mau menderita padahal dia anak Allah. Dia mau disalibkan kok mau disalibkan, apakah memang dia tidak mempunyai kuasa? Pemahaman kita tentu tidak seperti itu. Tapi kita memahami dan percaya mengatakan tidak lain bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa. Jadi bagi orang yang tidak menerima pemahaman seperti ini tentu sudah pasti tidak akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini, yang memiliki wujud kemanusiaan dan keilahian. Allah yang menyatakan diri sebagai manusia melalui Yesus Kristus banyak memberi contoh-contoh di tengah-tengah dunia ini, yang tentu semuanya mengajak manusia untuk memahami bahwa tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh Allah di dalam kehidupan kita manusia. Kalau kita pernah berdoa, dalam nats ini juga dijelaskan bahwa Yesus yang hadir sebagai manusia memohon kepada Allah
dengan keadaan kehidupan yang dialaminya. Hidup dalam penderitaan, tetap ada hubungan, komunikasi terhadap Allah yang mengutusnya. Yesus dikatakan berdoa juga dan melakukan hal-hal yang lain untuk membuktikan bahwa dia perlu mendapat pertolongan dari Tuhan Allah. Namun itu juga menggambarkan bahwa permohonan yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu adalah untuk menunjukkan kesalehan, bahwa dia tetap setia kepada Allah yang mengutusnya di tengah-tengah dunia ini. Bahkan tadi dikatakan disamakan dengan seorang imam besar yang bernama Melkisedek. Karena Melkisedek adalah menggambarkan seorang imam besar yang selalu taat, yang selalu setia di hadapan Allah, melakukan kehendak Allah. Karena dia sudah mengakui hanya melalui pertolongan Allah itulah yang diharapkan dia mampu melakukan tugasnya sebagai imam besar. Jadi kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana kita akui dan percayai, mempunyai makna yang sangat besar di dalam kehidupan kita manusia. Sebagaimana dikatakan dalam tema khotbah kita pada minggu ini, Kristus adalah pokok keselamatan. Karena dialah yang menjadi sumber keselamatan kita, yang tentu harus tetap kita akui, harus tetap percaya, karena hanya Yesuslah juru selamat, penolong yang sempurna bagi kita manusia. Bahkan di dalam perjalanan kehidupan kita, yang pasti kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Agar semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan, semua yang kita cita-citakan dapat tercapai. Dan itu menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyampaikan terima kasih dan rasa syukur kami atas segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dalam keadaan sehat semua ya Tuhan dapat hadir untuk bersekutu dengan Engkau. Khususnya pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali atas semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami masih tetap mengharapkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Ketika kami melakukan pekerjaan kami, ketika kami berhadapan dengan hal-hal yang sangat sulit, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan melepaskan kami dari semua penderitaan yang kami alami pada saat ini. Khususnya Tuhan, Engkau tahu keadaan dan situasi yang masih terus mengancam kehidupan kami. Tapi kami yakin bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Sehingga kami tetap merasakan dimanapun kami berada, dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan atas semua perbuatan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kiranya menguatkan kami untuk tetap percaya bahwa Engkaulah yang senantiasa
menolong kami dalam semua aktivitas dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga masih tetap memohon kepadamu agar Tuhan mengaruniakan yang terbaik, memberikan berkat bagi kami semua yang hadir pada saat ini. Lindungi kami ya Tuhan ketika kami melakukan pekerjaan setiap hari, ketika melakukan tugas-tugas kami, apapun yang kami kerjakan, sehingga kami yakin dan tetap percaya semua akan dapat kami raih dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, pada saat ini dalam persekutuan kami dengan Engkau, kami juga bersama-sama berdoa untuk membawa ke hadapan-Mu sebagian dari anggota jemaat-Mu yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong mereka, menyembuhkan penyakit mereka melalui para tangan dokter dan obat-obat mereka, sehingga mereka juga dapat bersukacita, dapat meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Karena kami percaya hanya melalui kuasa-Mu lah Tuhan, mereka bisa memperoleh kesembuhan dari penyakitnya. Begitu juga pada saat ini kami berdoa buat semua anak-anak kami yang sedang dalam mengikuti ujian dan yang akan menghadapi ujian akhir. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menolong semua anak-anak kami yang mengikuti ujian dan yang akan ujian nantinya, agar mereka dapat berhasil mencapai apa yang mereka harapkan. Dan itu menjadi sukacita bagi semua anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Bentar lagi kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami masih tetap memohon agar Tuhan melindungi kami semua ketika kami dalam perjalanan, ketika kami melakukan aktivitas kami tetap dalam keadaan sehat semuanya. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita minggu ini diambil dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 697. Untuk jemaat yang di sebelah kanan boleh memberikan persembahan di kotak yang di depan, untuk yang di belakang, untuk yang sebelah kiri boleh memberikan persembahan yang ada di belakang. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.